Halo Tribuners, selamat siang. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 17 Februari 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Sidang 7 jam kesaksian tegaskan tak ada perintah, intervensi, dan aliran dana ke Petrus Patlolon. Persidangan lanjut dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT pada PT Tanimbar Energi tahun anggaran 2020-2022 menghadirkan dinamika baru yang menegaskan posisi terdakwa Petrus Patlolon. Sidang lanjutan ini dilaksanakan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Tinggi Maluku ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dalam persidangan kali ini, penuntut umum menghadirkan saksi Ucok Poltak Hutajulu, aparatur sipil negara yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Susi selaku Kepala Bidang Keuangan BPKAD serta Daniel Panumbi selaku Kepala Sub Bidang Keuangan BPKAD. Ketiga saksi itu diperiksa sejak pukul 3 sore hingga pukul 10 malam pada Jumat 13 Februari 2026. Di penghujung sidang, Petrus Patlolon menggunakan haknya untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada para saksi. Rangkaian pertanyaan ini berfokus pada satu isu utama, yakni apakah terdapat perintah, intervensi, atau aliran dana yang melibatkan dirinya dalam proses seleksi direksi, penganggaran maupun pencairan penyertaan modal. Kepada Ucok, Petrus menanyakan secara spesifik apakah dalam proses seleksi direksi dan komisaris BUMD Tanimbar Energi ia pernah memerintahkan pungutan biaya atau meminta uang dari para calon untuk kemudian diserahkan kepadanya. Jawaban itu menjadi penegasan bahwa tidak terdapat perintah langsung dari Petrus dalam proses seleksi yang mengarah pada praktik pungutan atau setoran dana. Petrus juga menanyakan, apakah selama proses penganggaran dan pencairan penyertaan modal pernah ada direksi atau komisaris yang memberikan uang kepada saksi atau kepada dirinya selaku bupati saat itu. Ucok menjawab tidak pernah, serta mengaku tidak mengetahui secara langsung proses teknis pencairan. Pernyataan senada juga diajukan kepada Susi. Ia pun menjawab tidak pernah ada permintaan uang dari Petrus terkait proses yang berhubungan dengan BUMD PT Tanimbar Energi. Pertanyaan pula dilanjutkan kepada saksi Daniel Panumbi. Untuk melanggar ketentuan pencairan anggaran. Dan responnya bahwa tidak pernah ada intervensi dari Petrus Patlolon untuk dapat melanggar ketentuan pencairan anggaran. Selain itu pula ditanyakan terkait dengan pungutan biaya yang berkaitan dengan Petrus Patlolon. Ia juga menjawab tidak pernah diminta memungut atau menyerahkan dana ataupun kepada Petrus Patlolon. Rangkaian jawaban itu memperlihatkan bahwa dalam fakta persidangan hari itu tidak terungkap adanya aliran dana maupun perintah yang menguntungkan terdakwa secara pribadi. Daniel mengaku pernah melihat disposisi itu, namun tidak mengingat detail isinya. Petrus kemudian menegaskan bahwa disposisi ditujukan kepada sekretaris daerah atau sekda untuk diproses sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan kepada bagian keuangan untuk melakukan pencairan langsung. Saksi kemudian ditanyakan kembali apakah boleh dilakukan pencairan jika persyaratan dilanggar. Saksi pun menerangkan tidak boleh.
Hal ini mempertegas bahwa proses pencairan tetap bergantung pada verifikasi administratif dan ketentuan regulasi, bukan pada kehendak pribadi kepala daerah. Di menit-menit terakhir sidang sekitar pukul 10 malam, Petrus juga menginformasikan kepada Ucok terkait tulisan di media Laskar Maluku tertanggal 16 Oktober 2020 berjudul "Pendirian Anak Perusahaan BUMD Tanimbar Energi adalah merupakan kebutuhan". Ucok kemudian mengakui tulisan tersebut dibuat olehnya. Langkah ini dinilai sebagai upaya Petrus Fatlolon menguji konsistensi dan objektivitas keterangan saksi terkait pembentukan anak perusahaan yang sebelumnya dikaitkan dengan dirinya dan pola gerak yang dinilai tidak dikelola sebagaimana mestinya. Sidang perkara dugaan korupsi penyertaan modal PT Tanimbar Energi 2020-2022 masih berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi. Saksi-saksi berikutnya akan menentukan bagaimana sikap majelis hakim dalam memutuskan perkara nantinya. Dari semua pertanyaan yang disampaikan oleh masing-masing anggota, jadi satu anggota bertanya menguji presentasi Berita selanjutnya, Tribunor, sidang korupsi penyertaan modal PT Tanimbar Energi, saksi tegaskan dana tak boleh untuk gaji. Pengadilan Negeri Ambon kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT pada PT Tanimbar Energi tahun anggaran 2020-2022. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Maluku dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar menghadirkan saksi Ucok Poltak Hutajolo, aparatur sipil negara yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar, Susi selaku Kepala Bidang Keuangan BPKAD, serta Daniel Panumbi selaku Kepala Sub Bidang Keuangan BPKAD. Ketiga saksi diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak pukul 3 sore hingga 10 malam pada Jumat 13 Februari 2026. Persidangan dipimpin Hakim Ketua Marta Maitimo, didampingi Hakim Agus Hairullah dan Hakim Paris Edward Nadeak, masing-masing sebagai hakim anggota, berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Di hadapan majelis hakim, Ucok menegaskan bahwa proses pengusulan penyertaan modal, dokumen rencana bisnis, serta rencana kerja dan anggaran atau RKA PT Tanimbar Energi tidak diusul secara lengkap. Ia juga menyoroti praktik pembayaran gaji menggunakan dana penyertaan modal. Menurut dia, penggunaan tersebut tidak dibenarkan karena tujuan utama penyertaan modal adalah memperkuat kapasitas usaha perusahaan daerah, bukan menutup biaya operasional rutin. Ucok pula menegaskan perolehan participation interest atau PI bukan merupakan ranah badan usaha milik daerah PT Tanimbar Energi, melainkan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Keterangan ini menurut jaksa memperlihatkan adanya batas peran yang semestinya dipahami sejak awal dalam pengelolaan badan usaha milik daerah. Sementara itu, Daniel Panumbi dan Susi Siwabesi dalam kapasitas sebagai aparatur pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD memperkuat keterangan sebelumnya. Mereka menjelaskan bahwa setiap pencairan dana penyertaan modal wajib berpedoman pada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang telah ditetapkan. Menurut para saksi, mekanisme pencairan tidak dapat dilakukan di luar skema anggaran yang sah, karena APBD menjadi dasar hukum utama dalam setiap pengeluaran keuangan daerah. Keterangan para saksi dinilai memperjelas bahwa persoalan penyertaan modal PT Tanimbar Energi tidak semata berada pada tahap pelaksanaan, tetapi telah bermula sejak perencanaan, penetapan peran, hingga kepatuhan terhadap dokumen anggaran. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Garuda
Cakti Viratama sebagai JPU dalam perkara ini dan juga Kasih Intel Kejari Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan fakta hukum secara objektif dalam setiap tahapan pembuktian di persidangan. Proses tersebut dilakukan sesuai koridor hukum guna memastikan pengelolaan keuangan negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Perkara ini mengingatkan bahwa penyertaan modal bukan sekadar angka, melainkan amanah publik yang harus dikelola sesuai prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners, sampah kembali menumpuk di selokan depan gedung Pasar Mardika Ambon. Sampah kembali menumpuk di sepanjang drainase depan gedung Pasar Mardika Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com Senin 16 Februari 2026, drainase sepanjang 50 meter itu dipenuhi tumpukan sampah. Sampah yang didominasi plastik itu bercampur dengan sayuran busuk hingga kulit jagung. Tak hanya itu, bau dari tumpukan sampah juga menyeruak. Sementara itu, tempat sampah yang disediakan pemerintah sudah terisi penuh. Salah seorang pedagang, Rahmat Hidayat, mengatakan tumpukan sampah ini belum diangkut dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, pekan lalu, tumpukan sampah yang bercampur lumpur di sisi lain gedung pasar telah dibersihkan petugas DLHP Kota Ambon, melibatkan 7 petugas kebersihan dengan 1 unit dump truck. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, jelang Ramadan, harga buah pisang di Pasar Mardika Ambon merangkak naik. Harga buah pisang di Pasar Mardika Kota Ambon melonjak naik menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Pantauan tribunambon.com sekira pukul 12 siang, Senin 16 Februari 2026, para pedagang menjajakan buah pisang untuk dijual dengan tingkat kematangan yang bervariasi. Saat diwawancarai, pedagang mengaku harga pisang sedikit mengalami kenaikan memasuki bulan Ramadan. Kenaikan harga didominasi oleh pisang raja dan kepok atau nama lokalnya abu-abu putih. Mengingat buah pisang kerap menjadi incaran masyarakat saat Ramadan karena dapat diolah menjadi berbagai menu untuk berbuka puasa. Yang menjelaskan buah pisang didistribusikan langsung dari Pulau Seram. Untuk harga jual, pisang raja persisir dibanderol yang paling kecil Rp5.000 hingga tertinggi Rp30.000. Padahal sebelumnya kisaran harga jual hanya Rp5.000 sampai dengan Rp25.000 saja. Masyarakat rata-rata membeli dengan kisaran harga Rp10.000 sampai dengan Rp15.000 per sisirnya. Sedangkan harga buah pisang kepok per sisirnya dibanderol dengan harga terkecil Rp15.000 dan tertingginya Rp30.000. Untuk buah pisang kepok juga mengalami kenaikan dari sebelumnya tertinggi di harga Rp25.000 per sisirnya. Dirinya berharap para harga pisang jelang Ramadan ini dapat terjual dengan lancar dan dapat dirasakan oleh masyarakat.
Selain itu, dirinya meminta kepada masyarakat untuk dapat memahami harga pasar karena selalu mengalami perubahan harga. Selain itu, Tribuners, jelang Ramadan harga ayam potong di Pasar Mardika masih stabil. Menjelang Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, harga ayam potong di Pasar Mardika terpantau masih stabil. Pantauan tribunambon.com di Gedung Pasar Mardika Senin 16 Februari 2026 sekitar pukul 12 siang. Aktivitas jual beli berlangsung normal, para pedagang tampak menjajakan ayam potong di setiap los pasar. Harga ayam potong per ekor saat ini dijual Rp70.000 dengan berat hampir 2 kg, sementara harga ayam per kilogram dibanderol Rp30.000. Selain dijual utuh, pedagang juga menyediakan ayam potong dengan harga berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000 per potong. Salah satu pedagang ayam, Rizky, mengatakan harga ayam potong masih stabil sejak awal tahun 2026. Ia menambahkan para pedagang memperkirakan kestabilan harga tersebut akan bertahan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026. Sementara itu, seorang pembeli bernama Mike mengungkapkan bahwa daging ayam merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat. Karena itu, pembeli tetap akan membeli meski terjadi kenaikan harga. Ia berharap tidak terjadi lonjakan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri agar tidak berdampak pada bahan pokok lainnya. Kalau ikut di sana di bawah ya. Ayam berkeli. Dari Kota Ambon kita ke Kota Masohi. Tribuners, Jalan Patimura Masohi bakal disulap jadi pusat ngabuburit saat Ramadan. Jalan Patimura atau dikenal dengan Jalan Protokol di Kota Masohi, Maluku Tengah, bakal disulap jadi pusat ngabuburit saat bulan suci Ramadan. Jalan Patimura dengan panjang ruas sekitar 900 meter berada di pusat ibu kota Maluku Tengah, terdapat di kawasan perkantoran di mana letaknya berjarak sekira 200 meter dari Pasar Binaya Masohi. Menjalani ibadah dengan tetap berpenghasilan, kenapa tidak? Beginilah konsep yang ditawarkan Lembaga Samudra UMKM di Kota Masohi. Tentu konsep itu sejalan dengan penyampaian Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir saat berkesempatan menghadiri momen Car Free Day Minggu 15 Februari 2026 kemarin. Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir mendukung penuh pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Bupati berpesan jikalau bisa di sore hari saat bulan puasa digelar Car Free Day dengan konsep membuka ruang bagi peminat olahraga juga pelaku UMKM. Menurutnya, Jalan Patimura strategis dijadikan pusat penjualan takjil. Dirinya berharap agar Ramadan kali ini semua pihak dapat menjalankan ibadah dengan lebih baik dan takwa. Bupati menilai momen Car Free Day pada pekan kemarin lebih istimewa lantaran melibatkan pegiat olahraga juga pelaku UMKM. Berita terakhir Tribuners masih dari Kota Masohi. Jelang Ramadan harga pangan di Pasar Binaya Masohi relatif stabil, boncis melonjak.
Lalu lalang di kawasan Pasar Binaya Masohi, Maluku Tengah, jelang 2 atau 3 hari bulan suci Ramadan nampak mulai ramai. Aktivitas jual beli di pusat perbelanjaan Kota Masohi itu mulai dipadati warga. Para warga berlalu lalang berburu kebutuhan pokok. Pantauan tribunambon.com di Pasar Binaya Masohi Senin 16 Februari 2026. Sekira pukul setengah 12 siang, harga sejumlah komoditas pasar mulai merangkak naik. Namun kenaikan disebut masih tergolong stabil atau juga turun jika dibandingkan harga jelang Ramadan tahun lalu. Untuk kebutuhan pokok seperti ayam potong naik di angka Rp2.000 dari sebelumnya Rp48.000 per 1,1 kg naik menjadi Rp50.000. Hal yang sama disampaikan pedagang ayam lainnya yang menyebut harga ayam potong naik namun untuk stok masih stabil. Sementara harga lainnya seperti bawang putih dan bawang merah berada di harga variasi Rp48.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Harga tersebut tergolong turun jika dibandingkan harga bawang tahun lalu jelang Ramadan. Sementara untuk harga cabai keriting maupun cabai rawit masih dijual variasi Rp55.000 sampai dengan Rp60.000 per kilogram. Namun harga cabai di tingkat penada Rp40.000, ada pula Rp45.000 per kilogram. Lain sisi harga buncis mengalami naik signifikan dari biasanya. Hal itu tak terlepas dari stok panen Masohi yang mini atau gagal panen sehingga buncis didatangkan dari Kecamatan Kobi dengan harga tinggi. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 17 Februari 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.